Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen kelas Matematika Online. Kali ini kita akan belajar tentang bab baru yaitu segi 4 dan segitiga. Ini merupakan materi kelas 7 semester 2. Nah, materi pertama yang kita bahas di bab ini adalah bagaimana kita mengenal segi 4. Saya yakin kalian sudah belajar dan memahami apa itu segi 4 dan juga segitiga di sekolah dasar. Namun kali ini kita bahas kembali materi ini agar lebih memperkuat pemahaman kita. Nah, segi 4 lebih mudahnya adalah sebuah bangun datar yang terdiri dari 4 buah sisi dan juga 4 buah sudut. Kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Misalnya ya. Nah, di sini ada 4 buah sisi, yaitu sisi yang pertama misalnya ini sisi AB atau garis AB, kemudian sisi yang kedua misalnya ini garis BC, sisi yang ketiga ini adalah garis CD, dan sisi yang keempat ini adalah garis AD. Dan juga dia memiliki 4 buah sudut, yaitu sudut yang pertama ini adalah sudut A, kemudian sudut kedua sudut B, sudut ketiga adalah sudut C, dan sudut keempat adalah sudut D. Nah, pada materi sebelumnya yaitu tentang bab garis dan sudut, kita tahu bahwa jumlah besar sudut dalam segi 4 ini adalah 360 derajat atau 2 kalinya dari jumlah besar sudut pada segitiga. Berarti konsep lainnya dari segi 4 ini adalah 2 buah segitiga yang digabungkan. Nah, konsep tersebut bisa kita peroleh dengan cara membuat sebuah diagonal yang nantinya diagonal tersebut akan memotong segi 4 ini menjadi 2 buah segitiga. Nah, diagonal itu apa sih? Diagonal adalah garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang saling berhadapan. Misalnya saya buat diagonalnya dari sini, titik A, kita tarik ke titik C. Ya, karena sudut A ini berhadapan dengan sudut C. Sehingga AC ini dinamakan sebagai diagonal. Nah, seperti saya sudah bilang tadi, bahwasanya diagonal ini akan membuat segi 4 ini menjadi 2 bagian, yaitu segitiga. Nah, untuk ini ACD dia merupakan segitiga yang pertama, sehingga bisa kita pisahkan ya. Kalau kita pisahkan di sini, segitiga yang pertama tadi adalah segitiga ACD ya. Oke, ini A, C, dan D. Dia ada di atas diagonalnya yang ini ya. Kemudian bagian bawahnya di sini, ini adalah segitiga yang kedua atau segitiga ABC. Kita buatkan lagi di sini. Oke, ini titik A, kemudian ini titik B, dan ini titik C. Ya, ini titik C sama ya. Tapi ini kita pisahkan karena misalnya kita potong dengan diagonal ini. Nah, jadi jelas ya bahwasanya segi 4 ini kalau kita buatkan sebuah diagonal dia akan membentuk 2 buah segitiga. Nah, diagonalnya boleh dari A ke C atau dari B ke D juga ya. Nah, jadi konsep dari segi 4 ini sudah kita tahu. Oke, segi 4 ini banyak sekali jenisnya, ada persegi panjang, dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu. Segi 4 yang pertama ini adalah persegi. Nah, persegi ini memiliki beberapa sifat. Oke, untuk sifat yang pertama, keempat sisi persegi ini sama panjang. Nah, sisinya di sini ada sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan juga sisi AD. Nah, dia sama panjang. Dari mana tahu sama panjang? Nah, biasanya untuk menunjukkan bahwa panjang itu sama, ada sebuah tanda yang sama. Contohnya di sini ya. Tanda ini berarti artinya keempat sisinya sama. Kenapa? Karena tandanya juga sama ya. Selanjutnya, sifat yang kedua dari persegi ini adalah sisi yang berhadapan sejajar. Di sini ada 2 pasang sisi yang berhadapan, yaitu sisi AB, dia berhadapan dengan sisi CD ya. Nah, jadi sisi yang ini berhadapan dengan sisi yang ini, dia sejajar. Kemudian pasangan yang kedua yaitu sisi ini, AD, dia berhadapan dengan sisi BC. Nah, AD juga sejajar dengan BC. Sifat yang ketiga, keempat sudutnya sama besar. Nah, sudutnya di sini ada sudut A, ini siku-siku berarti dia 90 derajat.
Kemudian sudut B juga siku-siku, dia 90 derajat. Sudut C juga sama siku-siku, dia berarti 90 derajat juga. Dan begitupun sudut D juga siku-siku, besarnya adalah 90 derajat. Jadi semua sudutnya ini sama ya besarnya. Selanjutnya sifat yang keempat, kedua diagonalnya sama panjang. Tadi sudah saya sebutkan bahwasannya diagonal ini adalah garis yang menghubungkan dua buah sudut yang saling berhadapan. Sudut A dengan sudut C berarti dia diagonalnya AC. Sudut B berhadapan dengan sudut D berarti dia diagonalnya BD. Ya, ada dua buah diagonal. Panjangnya dia sama. AC ini panjangnya sama dengan BD dalam persegi. Kemudian sifat yang kelima, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Diagonal AC dengan diagonal BD ini berpotongan di sini ya. Misalnya titik E. Nah, ini dia besar sudutnya adalah 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena dia tegak lurus ya. Ini juga sama 90 derajat. Di sini juga sama 90 derajat dan di sini juga sama 90 derajat. Nah, itulah sifat-sifat umum yang harus kalian pahami dari persegi ya. Sebenarnya masih ada lagi sifat yang lainnya. Contohnya, diagonal-diagonal ini memotong sudutnya menjadi dua bagian sama besar. Misalnya sudut C ini untuk yang ini 45 derajat dan di sini juga 45 derajat. Karena dipotongnya sama besar ya. Sifat yang lainnya misalnya memiliki 4 simetri lipat, kemudian mempunyai simetri putar tingkat 4, dan juga dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Nah, untuk sekarang kita bahas yang ini saja dulu ya. Oke, selanjutnya kita bahas keliling dan juga luas dari persegi. Kita perhatikan di sini saya sudah punya sebuah persegi ABCD. Dari mana tahu bahwa ini persegi? Nah, di sini ada kotak-kotak ya. Untuk sisi AB, dia jumlah kotaknya ada 3. 1, 2, 3. Begitupun untuk sisi BC, dia juga ada 3. 1, 2, 3. Kemudian sisi CD juga sama, 1, 2, 3. Dan sisi AD juga sama, 1, 2, 3. Jadi panjang sisinya ini sama semua ya, 3 satuan. Nah, ini 3 satuan. Yang ini juga sama 3 satuan, ini juga sama 3 satuan, di sini juga 3 satuan. Nah, untuk konsep dari keliling, kita hanya perlu menjumlahkan seluruh sisinya. Kalau segi 4 berarti artinya nanti seluruh sisinya yang 4 ini kita jumlahkan. Nah, keliling ini kita lambangkan sebagai K. Keliling ini sama dengan, nah sisi AB ya berarti AB kita tambahkan dengan ini BC, BC, kemudian kita tambahkan dengan CD, kemudian kita tambahkan lagi dengan AD. Ya, jadi semua sisinya kita tambahkan. Atau karena kita tahu bahwa ini AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, karena sisinya sama, maka keliling dari persegi ini boleh kita nyatakan sebagai 4 dikali sisi. Ya, 4 dikali sisi. Oke, inilah rumus dari keliling persegi. Berarti kalau di sini keliling dari persegi ABCD adalah berapa? Karena di sini setiap sisinya adalah 3 satuan, maka keliling dari ABCD adalah 4 dikali berapa ini? Sisinya 3 satuan, berarti dikali 3 satuan. Maka hasilnya adalah 12 satuan ya. Oke, untuk yang ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini rumusnya. Oke, selanjutnya kita bahas luas. Nah, kalau tadi keliling ini kita bahas sisinya saja, maka kalau luas kita bahas isinya, ya. Jadi seluruh kotak ini kita hitung ada berapa. Sehingga untuk luas persegi ini, atau kita misalkan dengan L, ini adalah perkalian antara banyaknya baris dengan banyaknya kolom. Baris ini kan yang ini ya, yang horizontal ini baris, berarti ada berapa baris? 1, 2, 3 ya. Ada 3 baris. Kemudian kolomnya yang ini, vertikal ya, 1, 2, 3. Ada 3 kolom juga. 3 kolom. Ini ilustrasi saja ya. Jadi luas ini adalah perkalian antara baris dan juga kolom.
Di sini barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3, sehingga luasnya adalah 9 satuan ya. 9 satuan. Nah, karena ini persegi, kita tahu bahwa dalam persegi ini semua sisinya sama ya. Sisi AB ini ya, sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, yaitu sama-sama 3 satuan. Nah, karena sisi yang baris ini sama saja dengan sisi yang kolom, maka untuk luas persegi ini bisa kita nyatakan sebagai sisi dikali dengan sisi. Atau istilahnya L atau luas ini sama dengan S pangkat 2 atau sisi pangkat 2. Nah, ini adalah rumus dari luas persegi. Ini rumusnya. Oke, agar lebih memahami keliling dan luas dari persegi, mari kita contohkan. Misalnya di sini saya sudah punya sebuah persegi ABCD dengan panjang sisinya ini adalah 4x ditambah dengan 5. Nah, jika keliling ABCD adalah 52 cm, maka permintaannya tentukan nilai X dan juga luas ABCD. Oke, kita jawab. Pertama, kita akan mencari berapa nilai X. Kita tahu di sini bahwa kelilingnya adalah 52, berarti kita boleh gunakan rumus keliling ya. Keliling dari persegi ini rumusnya adalah 4 dikalikan dengan sisi. Tadi sudah kita bahas. Nah, di sini berarti keliling adalah 4 dikalikan dengan sisinya yang mana? Yang ini ya, 4x ditambah dengan 5. Oke, kenapa ini dikasih kurung? Karena 4x tambah 5 ini adalah satu kesatuan, yaitu sisi. Jadi tidak boleh nulisnya terpisah ya. Oke, kita kasih kurung. Kalau nanti nulisnya seperti ini, 4 dikali 4x ditambah dengan 5, maka yang 4 ini hanya dikalikan ke 4x saja, tidak dikalikan ke 5. Tapi kalau penulisannya seperti ini, berarti kelilingnya sama dengan 4 dikali dengan 4x. Ingat lagi bentuk aljabar perkalian suku 1 dengan suku 2 ya. 4 dikali dengan 4x ini 4 kali 4, 16. X-nya kita ambil. Kemudian 4 juga kita kalikan ke positif 5, sehingga hasilnya menjadi positif 20. Paham ya? Oke. Makanya ini harus pakai tanda kurung. Kalau di sininya ada 2 suku atau lebih ya. Kalau satu suku nggak pakai kurung juga nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. K-nya kita sudah tahu 52, kita boleh ganti dengan 52 sama dengan 16x ditambah dengan 20. Nah, di sini karena kita mau mencari X, berarti yang ada X-nya atau ini ya harus sendirian. Sehingga yang 20 ini harus pindah. Pindahnya kemana? Ya, ke selain yang ada di sini ya. Kalau tadinya di ruas kanan, maka dia pindah ke ruas kiri. Di ruas kiri sudah ada 52, kita tambahkan ini orang baru, pindahan baru ya dari 20. Tadinya positif, kita pindah jadi negatif 20 sama dengan, nah lihat, tadi 20 ini di ruas kanan atau di sebelah kanan sama dengan, sekarang dia di sebelah kiri sama dengan. Dan di sebelah kanannya hanya ada 16x saja, karena yang 20 sudah pindah ke sini ya. Oke, 52 dikurangi dengan 20 hasilnya adalah 32 sama dengan 16x. 16x. Nah, karena mau mencari x, berarti yang 16 ini harus pindah ya. Oke, berarti x sama dengan, nah 32, ini yang 16 kemana? Kita pindahkan ke sini. Tadinya perkalian, 16x ini kan artinya 16 dikali dengan x. 16-nya pindah, tadinya perkalian jadi pembagian. Dibagi dengan 16. Bisa ya? Kalau tadi penjumlahan dipindah jadi pengurangan, kalau perkalian dipindah jadi pembagian. Oke, 32 dibagi 16 hasilnya 2 sama dengan X. Atau X-nya ini sama dengan 2. Atau X sama dengan 2. Bisa ya? Nah, berarti X-nya ini adalah 2. Oke, X-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita jawab yang B.
B ini adalah luas persegi ABCD. Ingat lagi, luas ini kan rumusnya adalah sisi dikalikan dengan sisi, atau luas ini adalah sisi pangkat 2. Nah, luas ini sama dengan sisinya tadi apa? 4x ditambah 5. 4x ditambah dengan 5, kita pangkatkan dengan 2. 4x tambah 5. Oke, karena kita sudah tahu x-nya sama dengan 2, berarti kita boleh ganti nih 4x-nya ya. 4x kan tadi 16x ini artinya 16 dikali x, berarti ini juga sama. 4x ini artinya 4 dikali dengan x, x-nya adalah 2. Oke, berarti 4 kali 2 kita tambahkan dengan 5, kita pangkatkan 2. L ini sama dengan 4 kali 2 8. Oke, 8 ditambah dengan 5, kita pangkatkan 2 ya. L sama dengan 8 tambah 5 berapa? 13. Kita pangkatkan 2. Oke, berarti luasnya ini sama dengan 13 kali 13, 169 cm persegi. Oke, sudah selesai. Nah, jadi itulah konsep dari segi 4, kemudian kita juga sudah bahas apa itu persegi, sifat-sifatnya, dan juga bagaimana mencari keliling dan luas dari persegi. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.